Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jismatan dari Prodi TI Universitas Lemah Papua Leonro. Dalam kali ini saya akan membahas ejaan dalam bahasa Indonesia dengan memilih satu topik, yaitu penggunaan titik. Nah, dalam penggunaan titik ini seringkali kita temui dalam media baca, dalam penggunaan membuat surat dan lain-lain sebagainya. Tentu kita harus mengetahui penggunaan titik tersebut, karena kalau tidak ada tanda titik yang kita gunakan dalam penulisan atau ejaan dalam bahasa Indonesia, maka suatu karya kita tidak lengkap. Yang pertama, penggunaan titik ini digunakan pada akhir kalimat. Contoh, ayah dan ibu pergi ke acara pernikahan. Contoh. Jadi di depannya, di belakangnya itu atau di akhirnya itu disimpangkan tanda titik. Yang kedua, ini dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar dan daftar. Contoh, kondisi kebahasaan Indonesia. Semisal dikasihkan permulaan atau bagan, ikhtisar atau daftar. Misalkan huruf A diberikan tanda titik, baru diberikan kondisi kebahasaan Indonesia, baru di bawahnya bagian-bagiannya, misalkan nomor 1 titik, semisal bahasa Indonesia. Nomor 2 dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar dan daftar. Contoh, bagian pertama dikasihkan titik, baru kalimat kondisi kebahasaan, kemudian yang di bawah bagian A atau biasanya nomor 1 diberikan titik di akhirnya atau di belakang, baru diberikan bahasa Indonesia. Contoh semisal. Kemudian bagian nomor 2 diberikan titik lagi, yaitu kedudukan, begitu sampai seterusnya, atau sampai ke bagan-bagan yang selanjutnya. Yang ketiga, ini tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Maksudnya, semisal ada bagan yang sudah dikasihkan tanda kurung, maka tidak perlu dikasihkan tanda titik, karena tanda kurung itu sudah termasuk pengganti tanda titik. Semisal 1 kurung masalah sosial disebabkan oleh ini, itu tidak perlu nih dikasihkan tanda titik. Yang kemudian yang bawahnya lagi pembagiannya, misalkan bagian A diberikan tanda kurung, jadi tidak perlu lagi tanda titik, sampai B dan sampai seterusnya. Yang keempat, ini penggunaan tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran. Begitu. Dan nomor 5, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik dan menunjukkan waktu. Semisal pukul 17.00 sampai seterusnya itu. Misalkan pukul 18.30, pukul 18.14, semisal untuk menggunakan waktu. Nomor 6, dipakai dalam daftar pustaka, diletakkan di antara nama penulis, nama tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda baca, tanya atau tanda seru, dan tempat penerbitnya. Baik, kembali lagi ke apa itu tadi yang tidak, kan semisal ini nomor 3 tidak digunakan apabila ada tanda kurungnya. Bukan itu saja, apabila ada kalimat yang sudah ada tanda tanyanya, apabila ada kalimat yang sudah ada tanda tanyanya, tanda seru, maka tidak digunakan lagi tanda titik. Begitu maksudnya yang nomor 3 tadi ini. Nah, contoh daftar pustaka
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, itu dikasihkan titik, baru tahun dikasihkan titik, kemudian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan titik, sama dengan alamat atau Jakarta, baru dititik lagi. Itu. Yang ketujuh, penggunaan titik ini dipakai untuk memisahkan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Semisal 21.000, kan itu dipisahkan 3 angka di belakang titik. Itu misalkan 000 atau 123, baru dikasihkan titik, baru itu ribuannya misalkan 1000 atau 2000, di akhirnya itu disimpan titiknya untuk memperjelas bahwa ini angka atau agar bisa mudah dibaca. Begitu penggunaan titik ini. Contohnya Indonesia memiliki lebih dari 21.000 titik baru 000, begitu. 21 baru titik baru 00, itu kan untuk digunakan dalam angka. Semisal seribuan, tapi tanda titik ini tidak digunakan di puluhan, ratusan, kecuali kalau ada ribuan baru digunakan tanda titik. Yang kedelapan atau yang terakhir, tanda titik ini tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Maksudnya di sini, semisal angka ribuan itu dipakai untuk tahun atau kalender. Jadi semisal 1945, tanda titik itu tidak dipakai untuk seribuan, tetapi di akhir nomor, semisal 1945 baru titik. Semisal itu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi tanda titiknya itu tidak digunakan apabila redaksi kata itu tidak digunakan dalam penjumlahan. Itu tadi 1945 tidak dikasihkan titik di dekatnya yang satu, tetapi di akhirnya 1945 baru titik. Ini yang saya sempat sampaikan. Allahumma afiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.